Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani AA dan Teteh semuanya. Tentunya masih pada tema 2 pengalamanku dengan materi pengukuran panjang, satuan sentimeter dan meter. Insya Allah semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Baik, tidak pernah henti-hentinya Pak Yogi akan selalu mengingatkan untuk AA dan Teteh, ayah dan bunda, keluarga serta seluruh masyarakat untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dengan lawan bicara, dan tentunya rajin mencuci tangan. Insya Allah dengan menerapkan ikhtiar protokol kesehatan tersebut, pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua akan dipertemukan kembali di sekolah kita tercinta. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Mari kita mulai kegiatan pembelajarannya. Baik, di sini Bapak akan membahas mengenai alat ukur panjang. Ya, alat ukur untuk mengukur sebuah panjang benda. Di sini Bapak akan menampilkan beberapa saja. Kita lihat. Yang pertama, nah, ada yang tahu benda ini namanya apa ya? Hebat. Ya, benda tersebut adalah mistar atau penggaris. Coba kita cari tahu, penggaris itu apa sih? Ya, penggaris mistar atau penggaris itu adalah alat ukur panjang yang terbuat dari plastik atau besi. Ya, jadi ada yang bahannya dari plastik, juga ada yang dari besi. Memiliki panjang 1-30 cm, berfungsi untuk mengukur panjang benda yang berukuran kecil. Nah, ya, jadi benda-benda yang dapat diukur oleh mistar ini hanya benda-benda yang kecil saja, seperti buku, gitu ya, pensil, ya, spidol, ya. Kemudian ya pokoknya benda-benda yang kecil yang ukurannya tidak lebih dari 30 cm gitu, maupun lebih sedikit juga bisa gitu. Kita gunakan alat ukur penggaris gitu. Misalkan kita ingin membuat sebuah tabel dalam buku gitu ya. Yang paling cocok alat ukurnya adalah mistar atau persegi atau penggaris gitu. Oke, selanjutnya alat ukur panjang selanjutnya. Nah, ada yang tahu kah alat ukur ini namanya apa ya? Wah, hebat ya. Alat ukur ini namanya adalah roll meter. Roll gitu ya, digulung. Roll meter ini ya. Atau kita ukur biasanya dikatakan juga. Roll meter itu terbuat dari plastik atau plat besi tipis ya. Jadi kalau biasanya nih ini digunakan oleh bapak-bapak yang menjadi pegawai bangunan seperti itu, digunakan untuk mengukur benda-benda ataupun bagian-bagian pondasi dari rumah gitu ya, tiang dan lain sebagainya, itu menggunakan roll meter ini gitu, karena memiliki panjangnya 5-10 meter gitu ya, panjang sekali gitu ya. Dan juga ini digunakan juga untuk mengukur benda atau jarak gitu ya. Kalau kita berpikir tentang jarak itu jauh gitu ya, seperti jarak kita dari rumah kita, misalkan jarak dari rumah kita ke tetangga kita 2 rumah misalkan gitu ya, itu kan lumayan panjang seperti itu. Nah, bisa digunakan dengan roll meter seperti itu ya. Kemudian seperti kegiatan-kegiatan pembangunan itu biasanya menggunakan roll meter, mengukur kayu gitu ya. Itu simpelnya, sederhananya menggunakan roll meter gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur panjang berikutnya. Nah, ada yang tahu? Good job, betul sekali. Ini adalah meteran jahit atau meteran kain bisa disebut. Gitu ya. Nah, ini terbuat dari plastik ya. Jadi bisa digulung juga seperti roll meter tadi ya. Memiliki panjang 25-150 cm, berfungsi mengukur panjang badan dan lain-lain. Ya. Nah, meteran juga ini
bisa digunakan juga untuk benda-benda yang sedang, seperti papan tulis bisa itu agak panjang ya, meja seperti itu. Itu juga kita bisa menggunakan meteran jahit ini. Tapi meteran jahit ini lebih banyak digunakan untuk mengukur badan kita, seperti lingkar pinggang, kemudian panjang tangan gitu ya. Dan ukuran-ukuran lain ya, biasanya digunakan oleh para penjahit tentunya ya, untuk mengukur badan seseorang yang mau menjahit kepada penjahit tersebut, seperti itu ya. Barangkali ada yang teteh pernah ke tempat penjahit, mungkin menemukan meteran tersebut ya, atau barangkali di rumahnya juga punya. Oke ya, jadi ini adalah beberapa alat ukur panjang yang biasa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau jarak. Oke, semoga mengerti ya. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan satuan panjang. Dan kita tidak jauh juga dengan satuan sentimeter dan meter tentunya ya. Nah, Bapak ingatkan kembali nih, masih ingatkah 1 meter itu berapa sentimeter ya? Ya, betul sekali. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Lalu sebaliknya, 100 cm itu sama dengan berapa meter ya? Ya, 100 cm sama dengan 1 meter. Gitu ya. Dan teteh sudah tahu pasti. Wah, hebat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang soal cerita. Coba kita perhatikan. Nah, di sini Bapak punya sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Ya, kepiting gitu ya. Nah, kepiting ini menggambarkan atau menunjukkan panjang kain yang dimiliki oleh kawan-kawan Benny, gitu. Benny dan kawan-kawan. Ya, jadi lihat di sini ada Benny memiliki kain 400 cm ya. Kemudian Edo kainnya panjangnya 6 meter, Dayu panjang kainnya 2 meter, Meli 300 cm, dan Udin 5 meter. Oke ya, sekarang kita coba contoh soalnya seperti apa. Contoh soal yang pertama. Berapakah panjang kain Meli dan Edo jika digabungkan? Hitunglah dalam satuan meter. Baik. Yang pertama, berapakah panjang kain Meli dulu? Ya, panjang kain Meli itu berapa ya? Coba kita lihat. Nah, 300 cm ternyata. Wah. Kita tulis. Nah, di sini sudah ada keterangan, hitunglah dalam satuan meter. Nah, kain Meli satuannya meter atau sentimeter? Betul sekali, sentimeter. Berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Kita ubah ke dalam satuan meter. 300 cm sama dengan berapa meter? Dan. Hebat. 3 meter. Selanjutnya. Nah, panjang kain Edo. Coba kita lihat. Panjang kain Edo adalah 6 meter. Oke, kita tuliskan. Panjang kain Edo 6 meter. Nah, mari kita jawab. Jika digabungkan dan teteh. Ini pertanda bahwa kainnya itu ditambah atau dikurangi. Ya, hal digabungkan menunjukkan bahwa kain tersebut akan dijumlahkan, akan ditambahkan, karena kan digabungkan antara kain Meli dan Edo. Nah, berarti kita jumlahkan. Nah, tadi pertanyaannya adalah berapa ya setelah digabungkan? 3 tambah 6 sama dengan 9 meter. Jadi panjang kain Meli dan Edo setelah digabungkan adalah 9 meter. Good job. Mari kita lanjutkan. Soal yang kedua. Benny memberikan 2 meter kainnya kepada Udin. Hitunglah sisa kain Benny dalam satuan sentimeter. Baik. Coba kita lihat dulu berapa panjang kain Benny. Panjang kain Benny adalah 400 cm. Nah, 400 cm. Kemudian kain Udin. Nah, kain Udin ternyata
panjangnya 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah sisa kain beni. Nah, berarti tidak ada hubungannya dengan panjang kain udin, ya, karena yang harus dihitung adalah sisa kain beni yang diberikan kepada udin. Tadi di soal dijelaskan bahwa kain udin adalah 2 meter yang diberikan. Berarti kita akan memberikan dulu kain sebanyak 2 meter. Ya, panjang kain yang diberikan kepada udin adalah 2 meter. Oke, karena dimintanya adalah sentimeter, maka kita ubah 2 meter ini menjadi sentimeter dulu ya. 2 meter sama dengan 200 cm. Good job. Nah, mari kita jawab, berapakah sisanya? Berarti 400 dikurangi 200 ya. Kain beni asalnya 400 diberikan berarti dikurangi ya, diberikan. Dikurangi 200 cm. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 200 cm. Good job. Nah, semoga Adan Teteh mengerti ya, memahami mengenai soal ini. Gitu ya. Oke, seperti biasa. Nah, Bapak akan memberikan latihan gitu ya, agar Adan Teteh dapat semakin memahami dari materi ini. Ya, di sini Bapak punya 5 soal. Nah, ya, masih sama. Kita menggunakan gambar yang sama tadi ini ya, gambar yang tadi gitu ya. Kita coba bahas satu-satu ya. Ini agar Adan Teteh paham nih. Nomor 1, jawabannya harus bagaimana ya? Nomor 1, berapakah panjang kain udin dan beni jika digabungkan? Oke, sudah paham ya? Tadi sudah ada contohnya. Jika digabungkan berarti ditambah atau dikurangi? Good job. Nomor 2. Berapakah panjang kain dayu, meli, dan beni jika digabungkan? Hitunglah dalam satuan meter. Nah, ini juga sama, digabungkan. Berarti ditambah atau dikurangi? Good job. Dan jangan lupa, hasilnya harus meter. Berarti yang sentimeter harus diubah dulu ke meter ya. Jangan lupa. Yang ketiga. Nomor 3, Pak Yogi memberikan kain 453 cm kepada Udin. Memberikan ya. Hitunglah panjang kain Udin sekarang dalam satuan sentimeter. Baik. Tapi di sini beda dengan yang tadi, gitu ya, diberikan. Tapi di sini pertanyaannya adalah panjang kain Udin sekarang, bukan sisa kain Pak Yogi. Kalau sisa berarti dikurangi atau ditambah. Kurangi ya. Nomor 3 ini berarti ditambah, betul, karena yang ditanyakan adalah berapa panjang kain Udin sekarang. Nah, berarti panjang kain yang diberikan Pak Yogi ditambah dengan panjang kain Udin sebelumnya. Gitu. Dan satuannya harus cm. Nah, panjang kain Udin kan masih meter ya. Berarti panjang kain Udin harus dirubah dulu. Good job. Mari kita lanjutkan nomor 4. Kain dayu diberikan 124 cm kepada Edo. Berikan ya. Hitunglah sisa kain dayu dalam satuan sentimeter. Nah, ini soalnya hampir sama dengan contoh tadi. Sisa kain. Nah, berarti ditambah atau dikurangi nih. Oke, good job. Nomor 5, terakhir. Ubahlah panjang kain beni dalam satuan meter. Wah, mudah sekali ya. Oke, semoga Adan Teteh dapat mengerjakannya dengan baik. Good job. Semangat. Nah, baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kali ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah tentunya. Tetap berada di rumah, ingat pesan ibu. Oke, semoga bermanfaat. Semoga ilmu Adan Teteh semakin bertambah dan tentunya dapat dibagikan kepada orang banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.